Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mufita dengan NIM 2002 1040 2095. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita semua dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Bantu. Di sini, saya akan membahas tentang bahasa Jawa dan unggah-ungguhnya. Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang memiliki berbagai suku, ras, budaya, adat, agama, dan bahasa. Bahasa adalah salah satunya yang menjadikan negara kita ini semakin beragam. Setiap suku memiliki bahasa masing-masing. Sebut saja sebagai suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membahas tentang unggah-ungguh dalam berbahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Pulau Jawa. Mayoritas penduduk Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa, tapi tidak semua penduduk Jawa menggunakan bahasa Jawa. Ada yang menggunakan bahasa Madura juga. Ketika seseorang berbicara, selain memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga masih harus memperhatikan siapa orang yang diajak berbicara. Berbicara kepada orang tua berbeda dengan ketika kita berbicara kepada teman atau anak kecil. Kata-kata atau bahasa yang ditujukan pada orang itulah yang disebut unggah-ungguhing basa. Unggah-ungguhing basa pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu basa ngoko, basa madya, dan basa krama. Selain yang disebut di atas, orang-orang di istana menggunakan bahasa Kedaton atau biasa disebut sebagai bahasa Bagongan. Bahasa Jawa pada dasarnya terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu dialek daerah dan dialek sosial. Karena bahasa ini terbentuk dari gradasi-gradasi yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia maupun Melayu, meskipun tergolong rumpun Austronesia. Sedangkan dialek daerah ini didasarkan pada wilayah, karakter, dan budaya setempat. Perbedaan antara dialek satu dengan dialek lainnya itu antara 0-70%. Untuk klasifikasi berdasarkan dialek daerah, pengelompokannya mengacu kepada pendapat E.M. Ahlenbeck 1964 di dalam bukunya A Critical Survey of Studies on the Language of Java and Madura. Kelompok bahasa tadi kan dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian timur. Kelompok bahasa Jawa yang bagian barat itu meliputi dialek Banten, dialek Cirebon, dialek Tegal, dialek Banyumasan, dan dialek Bumi Ayu. Khusus dialek Bumi Ayu itu merupakan peralihan Tegal dan Banyumas. Dan kelompok pertama ini sering disebut sebagai bahasa Jawa Ngapak. Kelompok bahasa Jawa yang kedua yaitu kelompok bahasa Jawa bagian tengah, meliputi dialek Pekalongan, dialek Kedu, dialek Bagelen, dialek Semarang, dialek Pantai Utara Timur, meliputi Jepara, Rembang, Demak, Kudus, dan Pati. Setelah itu ada dialek Blora, dialek Surakarta, dialek Yogyakarta, dan dialek Madiun. Nah, kelompok yang kedua ini biasa disebut sebagai bahasa Jawa standar, khususnya dialek Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan kelompok bahasa bagian timur meliputi dialek Pantura Jawa Timur, yaitu ada Kota Tuban dan Bojonegoro, ada dialek Surabaya, dialek Malang, dialek Jombang, dialek Tengger, dan dialek Banyuwangi. Sedangkan dialek Banyuwangi ini biasanya disebut sebagai bahasa Osing. Kelompok ketiga ini sering disebut sebagai bahasa Jawa Timuran. Dialek sosial dalam bahasa Jawa berbentuk sebagai berikut. Dialek sosial dalam bahasa Jawa ada Ngoko, Ngoko Andap, Madya, Madyontoro, Kromo, dan Kromo Inggil. Kalau menurut tata keramanya atau unggah-ungguhnya, bahasa Jawa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada bahasa Jawa Ngoko, dibagi lagi menjadi 2, yaitu Ngoko Lugu dan Ngoko Andap. Yang kedua ada bahasa Jawa Madya, dibagi lagi menjadi Madya Ngoko, Madyontoro, dan Madya Kromo.
Setelah itu ada yang ketiga yaitu bahasa Jawa Kromo. Dibagi lagi menjadi kromo kromo lugu, mudha kromo, wreda kromo, kromo inggil, kromo desa, dan bahasa Kedaton. Karena saking banyaknya, kebanyakan orang Jawa membagi sendiri bahasa Jawa menjadi 3 saja, yaitu ada bahasa Jawa Ngukuh, bahasa Jawa Kromo, dan bahasa Jawa Kromo Inggil. Bahasa Jawa Ngukuh itu bahasa Jawa Ngukuh ini digunakan untuk berkomunikasi dengan anak, pertemanan. Di sini pertemanan yang sudah akrab, dan yang ketiga digunakan untuk orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Yang kedua, sebentar, ada contohnya. Contoh kalimatnya dalam bahasa Ngukuh yaitu kowe ojo mangan dhisik atau sliramu ojo mangan dhisik. Yang kedua ada bahasa Kromo. Bahasa Jawa Kromo digunakan dalam berkomunikasi antara murid dengan guru, orang muda kepada orang yang lebih tua, anak kepada orang tua, pegawai pada pimpinannya. Contoh kalimatnya seperti ini. Punapa yang kakung sampun dahar. Dan contoh yang kedua ada kula tumut bapak dateng sabin. Bahasa Kromo yang ketiga yaitu bahasa Kromo Inggil. Nah, bahasa Kromo Inggil ini merupakan bahasa tingkat paling tinggi di basa Jawa. Unggah-ungguh yang sangat disegani oleh orang Jawa. Siapa saja yang berbicara menggunakan bahasa Kromo Inggil ini tidak ada kata kasar sama sekali meskipun dalam keadaan marah. Kromo Inggil ini merupakan bahasa Jawa yang lebih halus dan ngajeni kalau dalam bahasa Jawanya. Mengagungkan orang yang diajak bicara, bahasa Kromo Inggil ini biasanya disebut juga sebagai kromo alus. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Pak Bagio nembe mucal kelas sekawan. Yang kedua, Pak Badron mundut sepatu. Dan yang ketiga adalah buku kula dipun asta Bu Guru. Nah, itu merupakan tadi itu yang saya sebutkan merupakan unggah-ungguhnya dalam berbahasa Jawa kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada atasan. Jadi itulah kauroh bahasa Jawa yang pantas untuk diketahui oleh orang Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.